Narumi mencoba bangkit dari posisi berbaringnya seperti biasa, namun ia tiba-tiba kembali duduk di tepi ranjang sambil merapatkan kakinya. Ada sesuatu yang begitu asing dan berubah dalam dirinya. Sakit. Nyeri. Amar baru saja kembali ke kamar setelah beberapa menit yang lalu pergi ke gerbang depan, bicara kepada satpam agar terus memantau, siapa tahu Reno kembali datang ke rumah Maira. Melihat sang istri tertunduk membuat Amar mempercepat langkahnya. Ia duduk sambil merangkul Narumi yang terlihat sedang menahan sesuatu. "Kamu kenapa?" Narumi menggeleng agar Amar tak khawatir. "Hari ini ya kerja? Kok belum siap-siap?" Ia mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. "Aku ambil libur hari ini. Masih mau dekat kamu, masa sibuk terus?" Amar terlihat sibuk menyisir rambut Narumi dengan jari jemarinya. "Wajah kamu pucat, tidur lagi saja. Tadi setelah mandi, salat subuh aku sudah tidur sampai jam segini, masa tidur lagi? Aku mau siap-siap, mau ketemu Kak Maira lagi, dia pasti menungguku." Ucap Narumi hendak beranjak, namun, lagi-lagi Amar menahannya agar kembali duduk. "Sayang, masa aku ambil cuti tapi kamu mau pergi?" Amar mengusap pelan pucuk kepala sang istri. "Hari ini di rumah saja. Nanti sore kita jalan-jalan berdua. Selama ini kita belum pernah menghabiskan waktu seharian bersama. Kamu sibuk ngurus skripsi, aku sibuk kerja. Kamu tidak suka aktivitas kita malam tadi ya?" Narumi kembali berdebar-debar. Sejak kapan Amar begitu manja seperti ini? Sikapnya hangat. Suaranya lembut. Tidak seperti semula yang seperti orang tak berperasaan. Aku mau ke kamar mandi sebentar." Narumi mencoba untuk bangkit. Ia menggigit bibir bawahnya saat area bawah sana masih saja terasanya nyeri. "Itu sakit ya?" tanya Amar tiba-tiba. Ia terus memperhatikan gelagat Narumi yang sejak tadi terlihat aneh. "Hah?" Narumi berbalik menatap sang suami, lalu menggeleng perlahan. "Tidak, maksudku sedikit, ya agak nyeri ternyata. Tadi subuh tidak sakit begini." Narumi tak bisa lagi menyembunyikan rasa sakit pada tubuhnya. Malam tadi Amar benar-benar seperti orang kehausan, ia terus menyembunyikan rona wajahnya. "Bukan malu, tapi belum terbiasa. Malam ini, aku mau tidur full." Amar terbahak saat mendengar penuturan sang istri. "Aku tidak janji. Pagi ini rasanya lega, tapi nanti malam atau siang ini, aku tidak janji. Ternyata enak ya, tubuh kamu harum sekali, hangat. Apa hari ini mau ke salon lagi? Aku antar?" Narumi makin menenggelamkan wajahnya tanpa menjawab semua pertanyaan Amar yang membuat debaran jantungnya makin menjadi-jadi. Amar tahu jika Narumi sangat malu sekarang, tapi ia suka sekali menggoda istrinya itu. Tanpa banyak bicara lagi Amar membawa Narumi masuk ke dalam kamar mandi. Andai pagi ini sang istri tidak mengeluh nyeri mungkin Amar akan meminta hal yang sama seperti yang mereka lewati malam tadi. Pada akhirnya gumpalan es yang telah membeku sekian tahun di hati Amar kini telah mencair sepenuhnya, berubah menjadi kehangatan yang ingin ia curahkan sepenuhnya kepada seorang wanita yang telah mencuri segala yang ada pada dirinya. Cinta tidak bisa diterka, lisan bisa berkata tidak tetapi hati berkata sebaliknya. Tidak ada kata terlambat untuk sembuh, meski luka masa lalu itu menorehkan trauma sekalipun. Setelah selesai dari kamar mandi, Amar masih saja kekeh untuk menggedong Narumi turun ke lantai bawah. Ia ingin menyiapkan sarapan untuk istri tercinta, katanya. Perlahan Amar menuruni anak tangga sambil sesekali menatap Narumi yang diam membisu di pelukannya. "Rumi, nanti sore mau jalan-jalan kemana? Terserah saja. Aku ikut kemanapun." Narumi mengangkat kepalanya menatap Amar saat tiba-tiba ingat sesuatu. "Tapi aku ingin ke suatu tempat, ingin sekali." "Boleh? Mau kemana?" tanya Amar yang penasaran sambil terus melangkah menuruni tangga dengan santai, bahkan cenderung lambat. Ia seolah ingin menikmati setiap detik dengan sebaik-baiknya. Sementara Narumi nampak ragu. Ia takut Amar malah menolak. Namun sudah sejak lama ia ingin pergi ke tempat itu, tapi tidak menemukan waktu yang pas untuk mengajak Amar. "Aku mau ziarah ke makam almarhumah Raline." Amar menghentikan langkahnya, ia menatap Narumi dengan perasaan bingung. "Kenapa? Maksudku, kenapa tiba-tiba? Rumi, aku tidak mau kamu merasa tidak nyaman." Dia hanya masa lalu. Narumi tersenyum sambil membelai bulu halus yang tumbuh di dagu suaminya. "Tidak kok. Aku mau, boleh ya? Bawa aku ke sana." Sejenak Amar nampak tertegun saat melihat keinginan Narumi yang begitu kuat. Hingga akhirnya ia menyetujui. Istrinya pun tersenyum senang. Amar kembali melanjutkan langkahnya seraya terus berpikir. Apa nanti ke depannya Narumi akan terus membandingkan dirinya dan Raline? Sungguh ia tidak ingin Narumi berpikir bahwa ia tidak sepenuhnya tulus mencinta. Karena ada nama Raline di tengah-tengah mereka. Sesampainya di ujung tangga,
Narumi tiba-tiba saja melompat dari gendongan Amar saat melihat siapa yang muncul dari pintu utama yang memang terbuka lebar karena Amar sempat keluar menemui petugas keamanan tadi. Mama! Ucap Narumi gelagapan. Loh, kamu kenapa, Rumi? Tanya Bu Bibah yang tiba-tiba terlihat khawatir melihat Narumi tadi digendong Amar. Sakit? Tidak. Jawab Narumi. Iya. Jawab Amar. Bu Bibah terlihat bingung karena jawaban anak dan menantunya sangat berbeda. Sebenarnya kenapa? Rumi kelelahan, Ma. Jawab Amar dengan santainya. Narumi pun sontak menoleh dengan mata membulat. Setelah beberapa detik ia kembali menatap sang mama mertua. Maksud Rumi kelelahan karena tugas skripsi. Astaga, Nak. Bu Bibah mengusap pelan pundak menantunya. Kamu sampai susah payah seperti ini. Suami kamu ini benar-benar tidak berguna. Katanya dosen tapi tidak membantu? Bu Bibah melirik sinis ke arah putranya. Kalau mama yang jadi dosen, sudah pasti langsung di SCC saja, sidang, terus wisuda. Ia kembali memeriksa ujung kepala hingga ujung rambut Narumi. Kamu benar-benar tidak apa-apa kan, Neng? Iya, Ma, tidak apa-apa kok. Ini tadi yang maksa mau gendong turun. Ucap Narumi dengan lugas, untuk membuat ibu mertuanya lebih tenang. Sementara Amar malah mendesah pelan sambil berpangku tangan. Ya, tadi kamu bilang nyeri. Jadi, aku mana tega biarin kamu turun sendiri. Sungguh Narumi rasanya ingin lari kemana saja, sekarang. Kenapa Amar harus membahas hal itu di depan mamanya? Ia malu. Ia sampai kembali membayangkan apa yang terjadi malam tadi. Bu Bibah tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya saat akhirnya mengerti dengan kode-kode yang diberikan Amar. Oh begitu. Mama kesini mau minta kamu buatin sambal seperti kemarin itu loh, Rumi. Enak sekali. Maira juga minta dibungkuskan katanya. Ayo ajarin mama buatnya gimana sih? Iya, Ma. Narumi hanya bisa pasrah saat Bu Bibah menariknya pergi ke dapur. Sesekali ia melirik Amar yang masih berdiri di sana. Amar terus memandangi kepergian sang istri dengan pancaran sinar mata penuh damba. Ditinggal ke dapur saja rasanya dia sudah rindu. Di kantor, Raihan mulai kelabakan saat melihat begitu banyak berkas di hadapannya. Baru 1 hari saja Amar cuti, semua pekerjaan dilimpahkan kepadanya. Amar tidak ada, sekretaris juga belum ketemu yang baru, nasib-nasib. Ayolah Ray, jangan menyerah, kamu harus menunjukkan bahwa dirimu juga layak diperhitungkan. Raihan mencoba meyakinkan diri, lalu mencoba untuk memeriksa berkas itu satu persatu. Ketika merasa kebingungan dan tidak tahu apa bertanya ke siapa, ia akhirnya memilih untuk menelpon Amar. Bro, ini tadi staf HRD bawa berkas yang butuh tanda tangan kamu secepatnya. Bawa pulang saja, nanti aku mampir ke bengkel. Aku mau sekalian ziarah ke makam Ralini, bersama Rumi. Rumi yang minta atau kamu yang mengajak dia? Hati-hati loh, seorang istri itu bisa cemburu bahkan kepada seseorang yang jelas-jelas sudah tidak ada. Dia yang minta. Sudah ya, aku mau istirahat dulu, lelah. Lelah, habis lari pagi? Bukan. Semalam habis olahraga, bolak-balik keramas sampai subuh, agak lelah juga ternyata. Dah ya, aku tutup dulu. Assalamualaikum. Astagfirullah. Bukannya menjawab salam, Raihan malah beristighfar sekuat tenaga. Meneguhkan jiwa yang terasa dipukul kuat-kuat oleh kenyataan. Dasar Marjuki, malah pamer. Apa dia lupa aku belum nikah? Bab 28 aku bisa apa? Hari menjelang sore. Saat Amar dan Narumi menempuh perjalanan sekitar 1 jam untuk sampai ke area pemakaman di daerah pinggiran kota. Semilir angin tak membuat Narumi bergegas menutup jendela mobil. Ia terus menatap keluar, memandangi rerumputan yang menari-nari karena tertiup angin. Matanya terpejam, sudah begitu lama ia tak pernah merasa sedamai ini. Hatinya tenang. Pikirannya plong, meski skripsinya belum selesai. Narumi tak henti-hentinya tersenyum jika mengingat semua yang ia alami bersama Amar malam tadi. Meski ia hanya berani tersenyum sendiri, tidak berani menunjukkannya kepada sang suami. Amar sejak tadi memperhatikan dari sudut matanya. Ia tahu Narumi amat bahagia, seperti dirinya sekarang. Mereka tidak perlu saling menjelaskan, cukup mengerti jika saat ini mereka saling menginginkan. Masih jauh, ha? Tanya Narumi sesaat setelah menoleh menatap Amar yang sedang fokus di kursi kemudi. Di depan sana, sebentar lagi. Nanti di sana ada toko bunga. Ralini suka sekali mawar putih. Apa aku boleh membeli untuknya? Tanya Amar nampak ragu. Narumi tersenyum saat bisa merasakan keraguan Amar. Saat memutuskan untuk menjatuhkan hati, Narumi sudah menerima Amar dan semua masa lalunya. Boleh. Nanti biar aku yang beli. Situasi kembali hening. Laju mobil mulai melambat saat Amar memasuki area pemakaman.
Terlihat di sana ada beberapa kios yang berjejeran di tepi jalan, menjual bunga-bunga dan air mawar yang biasa dibeli para peziarah. Narumi segera bergegas membeli bunga mawar putih dalam bentuk buket. Sementara Amar hanya menunggu, bersandar di badan mobil. Dari kejauhan Amar melihat bagaimana cara Narumi berusaha untuk menerima semua masa lalunya dengan lapang dada. Sepertinya ketakutannya terlalu berlebihan, Narumi sama sekali tidak merasa jika Ralini adalah penghalang hubungan mereka. Lengkungan senyum tergambar wajah maskulin itu, saat dari kejauhan Narumi melambaikan tangan sambil memperlihatkan buket bunga di tangannya. Hati Amar tersentak, entah kenapa ia merasa begitu terharu. "Ayo kita masuk," ucap Amar sesaat setelah Narumi sampai di hadapannya. Ia meraih dan langsung menggenggam tangan sang istri. Mereka melangkah beriringan memasuki area dalam pemakaman. Amar terlihat begitu gagah dengan pecinya dan Narumi nampak begitu teduh dengan jilbab panjang yang terurai panjang hingga batas pinggang. Tak butuh waktu lama, akhirnya mereka sampai ke makam yang bertuliskan Ralini Aina Khadijah. Narumi mengikuti arahan sang suami untuk duduk bersimpuh di samping makam. Situasi antara mereka mendadak hening. Amar merapal doa yang biasa ia panjatkan saat datang ke sana, sementara Narumi mengikuti dengan khidmat. Hingga beberapa saat kemudian tanpa Narumi sadari air matanya mulai membasahi pipi. Bahunya bergetar entah kenapa, ia tertunduk dengan suara isak tangis yang terdengar pilu. "Ralini, sekarang izinkan aku menggantikan posisi kamu di sisi Amar. Aku tahu selamanya tidak akan bisa menjadi kamu yang selalu ia rindukan, tapi aku berjanji akan menggenggam hatinya kuat-kuat, aku akan menemaninya seumur hidupku. Aku mencintainya, sebesar cintamu kepadanya," batin Narumi. Perlahan Narumi meletakkan bunga mawar putih itu di sisi pojok kanan atas makam Ralini. Ia segera menyeka air mata, ketika Amar tiba-tiba saja merangkulnya dengan erat. Amar tak bicara apapun. Ia hanya tersenyum tipis seraya mengusap pundak Narumi dengan lembut. Tatapan mereka kembali mengarah ke nisan Ralini. Kembali sibuk dengan pikiran masing-masing. Semilir angin membuat suasana semakin tenang. Hingga saat langit mulai menunjukkan kemilau jingga yang mendominasi dari segala arah, Amar dan Narumi meninggalkan pemakaman. Mereka melangkah keluar sambil bergenggaman tangan. Ralini itu sosok wanita seperti apa? Tidak banyak bicara, tertutup tapi dia akan sangat antusias saat seseorang membahas tentang sejarah. Dia selalu haus akan ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Dia Ralini, yang cita-citanya hanya sebatas angan sekarang. Tidak perlu kamu pertanyakan lagi, aku takut situasi di antara kita menjadi tidak nyaman. Aku tidak masalah, sungguh. Aku malah ingin berterima kasih, karena ia sudah mau terbuka kepadaku, mau berbagi apapun kepadaku. Aku merasa berguna dan dibutuhkan. Sesampainya di samping badan mobil, Amar mengubah posisinya menghadap ke Narumi. Apapun yang terjadi di masa lalu, tidak akan bisa mengubah kenyataan bahwa kamu adalah pemenangnya. Hembusan napas Amar terdengar bergetar. Perlahan ia membawa sang istri ke dalam dekapannya. Aku berada tepat di hatimu, pikiranku di genggaman tanganmu dan kelak calon buah hatiku akan berada himu. Aku mencintai kamu, Narumi Fatima Zerlin. Narumi kembali terisak sambil mempererat pelukannya. Ia berharap waktu segera berhenti saat ini juga. Pria sedingin es itu kini menunjukkan sisi hangatnya, hingga Narumi tak bisa mengabaikan rasa hati yang semakin kuat. Di tempat berbeda, Raihan yang baru saja pulang dari kantor, tak langsung pulang ke bengkelnya. Ia datang ke kediaman Almahri saat Maira menelpon untuk meminta bantuan. "Tante, Mai mana?" tanyanya saat melihat Bu Bibah baru saja menuruni tangga. "Di atas, lagi mendesing ruangan jadi ala-ala studio gitu. Katanya dia mau bisnis pakaian lagi seperti dulu. Tapi kali ini jualan lewat online katanya, siaran live sepertinya. Tante biarkan saja, siapa tahu dengan ini dia bisa sedikit melupakan masalahnya." Jelas Bu Bibah panjang lebar. "Kalau begitu aku ke atas dulu. Jadi penasaran sendiri. Ya sudah sana, bantuin sekalian." Tanpa buang waktu lagi, Raihan segera melangkah menaiki tangga. Ia tahu semua ini Maira lakukan untuk menata hatinya kembali, meski sekarang statusnya belum resmi bercerai dari Reno. Pada dasarnya Maira adalah wanita yang tak bisa berdiam diri tanpa melakukan apapun. Andai 2 tahun lalu Maira tidak menuruti permintaan Reno untuk berhenti berbisnis, mungkin saat ini brand pakaian Maira sudah terkenal ke penjuru negeri. "Mei, bukan seperti itu caranya." Raihan yang baru saja tiba langsung mengambil alih tripod kamera yang hendak dirakit sendiri oleh Maira. "Kamu datang juga akhirnya. Ini tripod model baru ya? Saking lamanya tidak megang barang-barang seperti ini, aku sudah lupa." Maira memperhatikan kelihayan tangan Raihan merakit tripod itu. "Maaf ya, kamu pasti lelah seharian di kantor." "Tidak, aku tidak lelah sama sekali." Raihan mendogak tersenyum kepada Maira. "Dan Raihan mau minum apa? Biar Bibi buatkan?" tanya Bi Ijah yang baru saja selesai merapikan nakas di pojok ruangan. "Apa saja Bi, air pegunungan juga boleh, hehe."
Jawab Raihan sambil memperlihatkan jejeran gigi rapihnya kepada Bu Ijah. Hele jauh itu Den. Wes tunggu dulu ya, Bibi buatkan sesuatu yang nyegerin. Bijah segera bergegas keluar dari ruangan yang dulunya tidak terpakai kini disulap Maira menjadi sebuah studio mini. Kini tinggallah Maira dan Raihan di sana. Maira terus memperhatikan aktivitas sepupunya itu dengan tatapan kagum. Kamu memang paling jago kalau soal merakit-rakit barang, mobil, motor. Tapi kenapa kamu tiba-tiba mau join di perusahaan Amar? Tidak tahu juga, mengikuti kata hati saja. Raihan yang sudah selesai merakit tripod, kini menegapkan kepalanya menatap Maira yang duduk berjarak 1 meter darinya. Aneh ya? Seperti bukan anak berandal yang sering nyusahin Om Azam. Maira kekikik saat mendengar penuturan Raihan. Iya sih aneh, tapi keren juga. Maira memicingkan matanya, melihat penampilan Raihan dari atas sampai bawah. Sudah bisa dibanggakan lah. Amak dan ayah kamu pasti bangga. Kamu sendiri bangga tidak? Tanya Raihan tiba-tiba. Maira mengerjap perlahan saat melihat Raihan bertanya dengan ekspresi wajah yang terlihat serius. Tidak menyebalkan seperti biasanya. Banggalah. Refleks Maira meleparkan kain ke arah wajah Raihan. Jangan menatapku seperti itu. Aku sudah baik-baik saja. Besok aku akan menghadiri mediasi. Sebenarnya percuma juga mediasi. Aku sudah tidak mau kembali sama Mas Reno. Aku sudah siap lahir dan batin untuk melepaskan Mas Reno sepenuhnya. Yakin? Tanya Raihan penuh selidik. Mulut bisa berkata apa saja. Tapi bagaimana dengan hati kamu? Jangan membohongi diri sendiri dan jangan mendahului kehendak Allah. Siapa tahu besok hatimu tergerak, dan Reno berjanji untuk memperbaiki diri, menjadi suami yang baik. Kamu bisa apa? Akhir-akhir ini aku sering bangun salat malam, minta petunjuk. Dan saat aku meyakinkan diri untuk melepaskan dia. Suara Maira terdengar bergetar. Hatiku lebih tenang. Sejak awal hubungan ini sudah toksik, mau diperbaiki pun akan ada saja celah untuk kembali mengupas luka yang terlanjur dia torehkan. Aku memutuskan untuk mundur, sejauh-jauhnya. Maira segera menyeka air matanya. Setelah resmi bercerai nanti, aku akan fokus membangun brand pakaianku lagi. Aku juga akan ajak Rumi. Kamu doain aku lah, jangan hanya bertanya terus. Raihan terkekeh kecil lalu kembali menatap Maira dengan serius. Andai doa bisa terlihat, kamu akan tahu jika setiap langkah, aku selalu mendoakan yang terbaik untuk hidupmu, Mei. Sekarang lenganku memang tak cukup pantas untuk merangkulmu, tapi doaku mampu. Apapun yang kamu putuskan untuk hidupmu, aku dukung. Kelopak mata Maira terbuka lebar. Ia membeku saat mendengar kata-kata Raihan yang menggelitik sanubarinya. Dengan cepat ia mengalihkan perhatiannya ke sebuah dinding kosong yang belum ia hiasi apa-apa. Di sini bagusnya dikasih lampu hias kali ya, Rai? Raihan kembali tersenyum lalu menghampiri Maira. Bagus juga. Nanti aku carikan lampu LED agar lebih bagus. Tak lama Bijah kembali, membawa 2 gelas es teh di atas nampan. Suasana mendebarkan yang sempat tercipta kini perlahan musnah. Raihan kembali melirik ke arah Maira. Setelah tadi nekat memancing di air keruh, kini Raihan mulai menyesal, tidak seharusnya ia begitu frontal mengucapkan kata-kata yang bisa saja membuat Maira tidak nyaman bersamanya. Rei, tahan-tahan. Dia masih istri orang. Kalau sampai mediasi besok berhasil, mereka balikan lagi. Kamu bisa apa? Batin Raihan. Bab 29 Pertanggungjawaban. Kamu siap, Mei? Tanya Bu Bibah sesasat setelah sampai di depan pintu ruang mediasi. Hari ini Pak Azam, Bu Bibah dan Narumi menemani Maira. Sementara Amar dan Raihan sedang sibuk di kantor karena besok harus menghadapi rapat pemegang saham. Maira menghembuskan napas panjang lalu menganggukkan kepalanya. Bismillah, siap. Doain Mei memutuskan hal terbaik ya. Ia mencoba untuk tersenyum namun kesedihan di mata tak bisa ditutupi. Beberapa pekan menjauh dari Reno membuat Maira berpikir sudah cukup kuat namun ternyata dia masih serapuh itu. 2 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk melupakan semua momen berharga. Narumi mendekat, memeluk kakak iparnya. Semangat Kak Mei. Aku yakin kakak kuat. Setelah Narumi melepaskan pelukannya, Pak Azam pun ikut-ikutan memeluk Maira. Bismillah, apapun keputusan kamu nanti Papa dukung sepenuhnya. Terima kasih, Ma, Pak, Rum. Aku jadi lebih yakin. Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah kaki mendekat. Terlihat Reno ditemani kedua orang tuanya juga sudah datang. Situasi pun mendadak canggung. Kedua belah pihak keluarga, tidak ada yang saling sapa. Apalagi Pak Azam yang secara terang-terangan membuang muka dari Reno. Beliau memang kecewa berat karena Reno menyakiti Maira dan mengkhianati perusahaan. Namun yang paling membuat Pak Azam kecewa, sejak beberapa pekan berlalu, Reno belum pernah datang ke rumah, menunjukkan itikat baik untuk meminta maaf. Melihat sikap kedua orang tua Maira saat menyadari kedatangannya membuat Reno tertunduk. Ya,
Selama ini Pak Azam telah begitu baik, menganggap ia seperti putranya sendiri, tetapi karena rasa benci, iri dan dengkinya kepada Amar, kini ia kehilangan semuanya. Mari, Bu Maira dan Pak Reno. Mediasi akan segera dimulai, silakan masuk. Ucap seorang pria 30 tahunan yang hari ini bertindak sebagai seorang mediator. Tanpa bicara apapun, Maira dan Reno memasuki ruangan tertutup itu. Situasi di antara mereka benar-benar hening, bahkan saat duduk bersebelahan. Kamu memblokir nomor ponselku? Tanya Reno tiba-tiba saat sang mediator masih sibuk berdiskusi dengan tim di belakang. Maira melirik Reno lalu menghela napas panjang. Rasanya sudah terlalu asing untuk sekedar berbalas pesan apalagi menelpon. Jika memang punya niat baik untuk minta maaf, kenapa tidak ke rumah saja? Reno memijat keningnya yang terasa berdenyut saat mendengar jawaban Maira yang begitu cuek. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di satu situasi di mana mereka duduk berdampingan dan istrinya itu bahkan tidak tersenyum dan bersikap manja kepadanya. Kamu sepertinya sangat siap bercerai dariku. Kamu tahu, sikap yang kamu ambil adalah sebuah dosa besar karena kamu tidak menuruti perintah suami. Kedua tangan Maira tercengkeram erat, kali ini ia menoleh menatap Reno dengan tatapan kesal. Apa seorang istri juga harus menuruti permintaan seseorang suami yang hendak menjerumuskan istrinya pada kekufuran? Aku lebih baik merelakan diriku sendiri, Un. Baiklah kita mulai ya Bu, Pak. Maira tak bisa melanjutkan ucapannya saat sang mediator beranjak duduk di hadapan mereka. Baik Maira ataupun Reno, keduanya kembali terdiam saat mediator menyampaikan tujuan media hari ini. Maira nampak menyimak dengan baik. Mediator itu menyampaikan bahwa setiap masalah bisa diselesaikan dengan mediasi tanpa harus meneruskan perceraian. Mereka diminta untuk memikirkan matang-matang sebelum memutuskan. Mediator itu juga mempertanyakan masalah yang terjadi. Reno dan Maira menjelaskan dengan versi mereka masing-masing hingga mereka sempat berdebat sebentar sampai mediator itu menengahi keduanya. 2 jam berlalu dengan situasi semakin tegang. Reno dan Maira sudah sampai di akhir mediasi. Mereka tidak menemukan jalan keluar yang diharapkan. Maira nampak kekeh meski beberapa kali Reno menawarkan untuk berdamai. Jadi bagaimana Bu Maira? Anda tetap kekeh untuk bercerai? Maira mengangguk pelan. Iya, saya tetap pada pendirian saya sejak awal. Saya ingin bercerai dan saya mohon saya ingin ada mediasi kedua. Ucap Reno tiba-tiba, memotong ucapan Maira. Mas? Kedua mata Maira kembali berkaca-kaca. Reno menoleh menatap sang istri yang pada akhirnya kembali menangis setelah beberapa jam terlihat begitu tegar di hadapannya. Ia bisa merasakan betapa kecewanya Maira, namun Reno merasa kehilangan sesuatu dalam hidupnya sejak tinggal berpisah dengan Maira. Ya, hampir 2 tahun membangun mahligai rumah tangga rasanya tidak mungkin jika Reno bisa begitu saja melupakan pengabdian Maira. Sang istri selalu menuruti pintanya, setia, memenuhi semua kebutuhannya baik lahir maupun batin. Mei, jangan membohongi dirimu. Aku tahu kamu masih sangat mencintaiku. Aku juga akan mencintaimu. Kita hidup bersama dengan anakku. Hanya kita bertiga. Ucap Reno kembali memulai perdebatan. Maira menyeka air matanya lalu menumpukan kedua telapak tangan di depan dada. Aku mohon lepaskan aku. Sia-sia, kamu meminta, aku tidak akan meninggalkan keluargaku. Jika kamu masih menghormati semua baktiku selama ini, aku mohon tanda tangan, ceraikan aku. Reno mengalihkan pandangannya saat merasa matanya mulai memanas. Di ruang yang tidak terlalu luas itu, akhirnya ia menyesal. Ia sadar jika kegundahan hatinya selama beberapa waktu belakangan ini karena ketidakberadaan Maira di sisinya. Seandainya beberapa waktu lalu ia sadar lebih cepat, berani bersikap gentleman untuk datang ke kediaman Al-Mahri untuk meminta maaf kepada Maira dan keluarganya, mungkin ia masih bisa memperbaiki semuanya. Namun sayang ego dan ambisi Reno terlalu tinggi hingga menutupi hati nuraninya. Kini yang tertinggal hanyalah penyesalan, Maira tidak lagi sudi bertahan di sisinya. Aku sudah begitu banyak menderita selama ini. Ibu, ayah kamu juga tidak menyukaiku. Mereka tidak pernah menghargai keberadaanku. Saat aku mengetahui jika kamu pun juga tak benar-benar menginginkan aku, saat itulah aku putuskan untuk melepaskan semuanya. Jika kamu masih punya sedikit saja rasa bersalah, tolong jangan dipersulit, biarkan aku pergi. Kita akhiri semuanya dengan baik, seperti saat kita dipertemukan dengan baik. Reno menoleh menatap Maira dengan tatapan penuh kesedihan. Ia tak bisa bicara apapun, hingga setelah beberapa saat pandangannya beralih menatap secari kertas sebagai persetujuan cerai yang harus ia tanda tangani. Dengan tangan bergetar, Reno meraih pulpen di atas meja. Ia masih sempat melirik Maira sebelum akhirnya membubuhkan tanda tangannya di atas kertas itu. Setelah selesai, Reno tertunduk. Ia menyesal terlalu menyepelekan Maira. Sejak dulu ia tahu wanita itu sangat mencintainya. Ia pun tahu jika sejak dulu Maira bahkan tak bisa tidur sebelum ia pulang ke rumah. Reno juga sempat berujar bahwa Maira tidak mungkin meninggalkannya,
Ia yakin Maira rela melakukan apapun untuknya. Hari ini rasa percaya dirinya itu musnah sudah. Maira tetap kekeh untuk berpisah. Baiklah. Secara resmi hari ini mediasi telah gagal. Sampai jumpa di ruang persidangan 2 minggu lagi. Ucap sang mediator. Maira segera berdiri dari posisi duduknya seolah tak ingin berlama-lama di ruangan yang terasa begitu menyesakkan dada. Tak lama Reno pun ikut berdiri dengan tubuh lunglai. Terima kasih untuk semuanya. Ucap Maira sambil mengulurkan tangannya ke hadapan Reno. Sungguh rasanya ia ingin memekik kuat saat gemuruh di dadanya semakin tak karuan, namun ia harus tetap kuat. Ia sudah lelah terus diremehkan. Maira ingin membuktikan bahwa ia bukan wanita bodoh yang rela melakukan apapun hanya demi cinta yang bahkan tidak sertai ketulusan. Reno menghela napas panjang lalu meraih uluran tangan Maira. Aku harap kamu tidak akan menyesali keputusanmu hari ini. Maira tersenyum getir saat Reno masih saja percaya diri. Aku tidak pernah menyesal mengenal, menikah, hidup bersamamu. Dan begitu pula hari ini, aku tidak akan menyesal melepaskan kamu, Mas. Justru kamu harus khawatir pada dirimu sendiri. Kamu bukan hanya telah kehilangan aku, tapi kamu kehilangan keluarga besar Al-Mahri. Pelahan Maira membungkuk, mencium punggung tangan sang suami untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Tak begitu lama, Maira kembali menatap kedua mata Reno yang selama ini selalu ia lihat saat bangun tidur. Aku doakan kamu bahagia dengan jalan yang kamu pilih. Sampai jumpa di ruang persidangan. Maira melangkah keluar meninggalkan ruang mediasi itu. Sementara di sana Reno masih berdiri meratapi hidupnya yang semakin kacau. Perlahan ia kembali duduk saat merasakan kedua kakinya terasa lemas. Dia benar-benar meninggalkan aku. Di luar, pandangan Maira langsung tertuju kepada kedua mertuanya yang sedang duduk di kursi tunggu. Perlahan ia mendekat, meraih dan langsung mencium tangan ibu dan ayah mertuanya secara bergantian. Ayah, ibu, saya pamit, mohon maaf kalau ada salah kata selama ini. Lirih Maira. Ibu Reno berdiri dengan angkuhnya. Jangan soalim kamu. Dasar istri tidak berguna. Bukannya nurut kata suami kamu malah minta cerai. Sejak awal saya memang sudah tidak setuju dengan pernikahan ini. Hei, jaga mulut Anda ya. Bu Bibah datang sambil berkacak pinggang. Sejak tadi beliau sudah menahan diri, namun melihat Maira masih saja diperlakukan semena-mena hingga akhir, Bu Bibah tidak bisa diam begitu saja. Jari telunjuk nyonya besar keluarga Al-Mahri itu mengarah tepat di depan wajah Ibu Reno. Anak kalian yang tidak tahu diri. Atau lebih tepatnya kalian juga tidak tahu diri. Selama ini Maira mengabdikan hidupnya demi Reno. Dia memberikan semuanya kepada kalian. Apa perlu saya sebutkan satu persatu? Ibu dan ayah Reno mendadak bungkam. Selama ini yang mereka tahu Bu Bibah adalah wanita pendiam dan lemah lembut, tapi sepertinya mereka salah besar. Maira saya besarkan dengan kasih sayang, cinta dan perhatian. Dia wanita yang berprestasi, soleha, baik hati. Dia putri kami yang sangat berharga. Selama ini dia menyembunyikan semua perlakuan kalian terhadapnya. Saya tidak meminta harta benda yang telah Maira berikan kepada kalian, tapi jika saya sekarang meminta kalian mengembalikan senyumnya seperti dulu, mengembalikan keceriaannya seperti dulu, bisa tidak? Kalian tidak punya perasaan, senyumnya bahkan lebih berharga dari apapun, berani-beraninya. Sayang sudah. Sia-sia kamu bicara kepada mereka. Ucap Pak Azam sambil merangkul sang istri yang mulai terlihat lunglai. Aku sakit hati, Mas. Selama ini Maira ternyata sangat menderita karena mereka. Ucap Bu Bibah yang mulai terisak. Narumi yang sejak tadi berusaha menguatkan Maira kini beralih memeluk ibu mertuanya. Sabar mah, sudah ya, jangan terbawa emosi. Maira pun mendekat dan ikut memeluk mamanya. Maafkan Mi, maaf. Sudah ya, Mei akan baik-baik saja. Hembusan napas Pak Azam terdengar bergetar saat melihat ketiga wanita yang ia sayangi kini saling berpelukan. Beliau beralih menatap kedua besannya dengan sorot mata tak biasa. Saya tidak akan banyak bicara. Saya juga tidak akan menyimpan dendam, meski saya bisa saja membuat kalian merangkak di jalanan saat ini juga. Biar kalian menanggung sendiri dosa yang telah kalian lakukan kepada putri saya. Ucap Pak Azam dengan nada suara terdengar berat dan penuh penekanan. Tak lama Reno keluar dari ruang mediasi dan langsung berdiri di samping orang tuanya. Ia nampak tertunduk saat Pak Azam melangkah mendekatinya hingga jarak mereka sangat dekat. Dan kamu, Reno, di akhirat kelak, saya akan meminta pertanggungjawaban kamu di hadapan Allah atas janji yang sudah kamu langgar dan semua rasa sakit yang kamu berikan kepada Maira. Pak Azam menghampiri istri, anak dan menantunya. Ayo kita pulang. Sudah siang, waktunya beristirahat. Ayo. Jangan nangis lagi ya. Sekujur tubuh Reno bergetar saat mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Pak Azam. Ya, dulu sebelum ijab kabul, ia menjabat tangan Pak Azam seraya mengucapkan janji untuk mencintai, melindungi dan membahagiakan Maira.
Namun dengan entengnya ia melanggar semua itu. Sial, kenapa semuanya menjadi berantakan seperti ini, batinnya. Bab 30 Eneng siap. Di depan kantor pengadilan, Maira dan yang lainnya menghentikan langkah mereka saat melihat ada Amar dan Raihan yang datang menyusul. Mama dan Papa pulang duluan, ucap Pak Azam lalu melanjutkan langkah mereka masuk ke dalam mobil, di mana sopir pribadi mereka sudah menunggu. Kini tinggallah Maira dan Narumi di sana. Mereka juga melanjutkan langkah menghampiri Raihan dan Amar yang sudah menunggu di samping badan mobil. Amar langsung merangkul saudarinya itu, mengusap punggungnya pelan. Kamu sudah mengambil keputusan terbaik. Sudah, jangan nangis lagi ya. Ia seolah sudah tahu keputusan apa yang pada akhirnya Maira ambil. Maira mengangguk pelan, lalu segera masuk ke dalam mobil. Seolah hari ini begitu lelah hingga membuat ia tak sanggup lagi meski hanya sekedar tersenyum. Ray, kamu bawa Maira kemana saja? Aku yakin dia ingin meluapkan kesedihan di suatu tempat yang tenang. Aku minta tolong ya. Ucap Amar seraya menepuk pundak Raihan. Sejenak Raihan melirik ke arah Maira yang duduk bersandar di kursi depan. Sebenarnya Raihan ragu untuk membawa pergi seorang wanita yang bahkan belum resmi bercerai dari suaminya. Tapi karena Amar meminta, ia tidak bisa menolak. Di luar perasaannya kepada Maira, mereka adalah keluarga yang harus saling melindungi satu sama lain. Baiklah. Raihan melihat jam di pergelangan tangannya. Aku akan mengantarnya pulang sebelum asyar. Iya, terserah kamu saja. Dan aku sama Rumi mau bulan madu dulu ke hotel bintang atau keluar kota mungkin. Ucap Amar sambil merangkul sang istri. Raihan menggeleng perlahan. Hati lagi sedih-sedihnya, kamu masih saja pamer ke aku, Mar? Ia menoleh menatap Narumi. Rum, suami kamu ini sejak kemarin pamer keramas terus. 3 kali sehari. Narumi menatap Amar sambil berpangku tangan. Jangan gitu dong. Kak Ray kan masih jomblo, kasihan. Raihan terperangah melihat tingkah suami istri itu. Makin jadi ngomong sama kalian. Dah, aku pergi dulu. Ia segera masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas meninggalkan tempat tersebut. Di sebuah danau buatan di pinggiran kota Jakarta, Maira keluar dari mobil, melangkah dengan lulai lalu duduk di salah satu batang kayu yang telah tumbang. Tatapannya mengarah lurus ke arah langit yang hari ini mendung namun tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Ia kembali mengingat momen di mana ia duduk berdua dengan Reno, memandangi langit sambil mengucap janji saling mencintai hingga akhir. Setelah beberapa saat, Maira mulai tertunduk dengan kedua tangan mencengkeram kayu lapuk tempatnya duduk. Ia mulai terisak lirih hingga suara tangisannya semakin menjerit-jadi. Di sana, tepatnya di samping badan mobil, Raihan hanya bisa memandangi pujaan hatinya meluapkan semua kesedihannya hari ini. Ya, ia ingin Maira melepaskan semua rasa sakit itu dan menjadi sosok yang baru esok hari. Andai aku bisa lebih memantaskan diri, mungkin aku akan duduk di samping kamu, Mei. Aku akan menghapus air mata dan merangkulmu dengan erat. Sayangnya aku terlalu jauh untuk itu. Kamu bukan milikku, batin Raihan. Raihan kembali terdiam, seraya terus memandangi Maira yang masih menangis di tepi danau sana. Hasratnya untuk melindungi Maira amatlah kuat, namun ia tahu, saat ini batasnya hanya sampai di situ saja. Ia tidak ingin terjadi fitnah, ia ingin melindungi kehormatan wanita yang sangat ia cintai itu. Keesokan harinya, ruang rapat sudah siap. Amar yang sejak tadi datang, mulai gelisah karena para pemegang saham yang ia tunggu tak kunjung datang. Ray, sepertinya mereka memilih datang ke perusahaan Reno. Ini sudah lewat 1 jam dari waktu yang ditentukan. Apa aku menyerah saja? Raihan segera menggelengkan kepalanya. Aku yakin mereka akan datang. Tunggu saja. Benar, Pak. Saya juga yakin mereka akan datang. Ucap seorang kepala departemen yang ikut menyemangati Amar. Amar pun mencoba untuk lebih tenang. Ia kembali menatap layar ponselnya di mana foto Narumi terpajang di sana. Ya, ia harus tetap semangat demi wanita yang ia cintai dan demi keluarga kecil yang ingin ia bangun. Nah, itu mereka datang. Sontak Amar mengalihkan pandangannya ke arah pintu masuk. Terlihat seorang pemegang saham datang, disusul 2 orang dan beberapa orang juga mulai berdatangan. Dengan rasa tak percaya, Amar berdiri menatapnya satu persatu orang yang sejak tadi ia tunggu. Sungguh saat ini ia tidak bisa berkata-kata, semua datang tanpa terkecuali. Selamat pagi, Pak Amar. Kami memutuskan untuk tetap berada di HR Group. Kami percaya Anda bisa membangun perusahaan ini lebih baik lagi. Ucap salah seorang perwakilan. Amar tertunduk sejenak, mengontrol dirinya yang merasa sangat terharu karena para pemegang saham masih berada di pihaknya. Setelah mulai tenang, Amar menegapkan kepalanya. Terima kasih, saya berjanji akan melakukan yang terbaik. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda semua. Terima kasih. Suasana mendadak hangat. Tak ada lagi kegelisahan di raut wajah Amar. Ia telah memenangkan peperangannya.
melawan ketidakpercayaan diri dan menunjukkan kepada semua orang bahwa ia bukan seorang pencundang seperti yang kerap Reno katakan. Di tempat berbeda, tepatnya di salah satu gedung perkantoran, Reno duduk di ruang rapatnya bersama beberapa staf baru dan juga sekretarisnya Bianca yang sejak awal setia mendukungnya membangun perusahaan itu. Bianca, sepertinya aku sudah gagal. Mereka memilih ikut Amar. Bianca menghela napas panjang sambil menepuk pundak Reno. Cukup. Jangan memaksakan diri lagi. Masih banyak jalan lain, dan tentu saja tidak akan merugikan orang lain. Reno tidak bisa mengatakan apapun lagi. Ia menumpukan jidatnya di tumpukan buku lalu kembali menyesali semua usaha yang ia lakukan malah berakhir dengan sia-sia. Demi sampai ke titik ini, Reno mengorbankan banyak hal. Dan salah satunya ia mengorbankan Mayra, wanita yang begitu baik kepadanya. Wanita yang tak pernah mengeluh apapun kepadanya. Ya, dia Mayra, wanita yang kasih sayangnya seluas samudra. Hari ini Amar menyetir sendiri, ia mendatangi kampus untuk menjemput Narumi sekaligus menyampaikan bahwa ia telah berhasil melewati masa sulit di perusahaan. Sudah cukup lama ia tidak datang di kampus tempat ia mengajar. Ya, tempat itu adalah tempat di mana ia pertama kali dipertemukan dengan Narumi. Begitu banyak kenangan di sana, dan Amar tidak akan melupakan setiap momen yang tercipta antara ia dan Narumi beberapa bulan lalu. Sesaat setelah memasuki area kampus, Amar melambaikan tangannya saat melihat Narumi sedang berjalan bersama Rina dari arah berlawanan. Narumi pun melambaikan tangannya dengan senyuman bahagia. Ia sudah tidak ragu lagi karena satu kampus pun sekarang sudah tahu ia dan Amar sudah menikah. Ya, semua itu akibat ulah Amar di aula beberapa waktu lalu. Neng siap sidang! Teriak Narumi sambil melompat-lompat, saking senangnya. Amar pun kembali melanjutkan langkahnya. Semakin dekat dan tanpa ragu ia langsung memeluk Narumi di tengah para mahasiswa dan mahasiswi yang berlalu lalang di koridor itu. Selamat ya, istriku. Akhirnya sampai ke tahap ini juga. Aku tahu perjuangan kamu tidak mudah untuk sampai ke tahap ini. Ucap Amar sambil mengusap lembut punggung sang istri. Aku juga bangga sekali sama tadi aku sudah dengar dari Kak Mei kalau menang melawan Mas Reno. Selamat ya. Ucap Narumi. Rina dan semua orang yang menyaksikan momen romantis itu, bersorak gembira sambil bertepuk tangan dengan meriah. Akhirnya Amar dan Narumi akan memulai langkah yang sebenarnya dalam rumah tangga mereka, tanpa ada lagi keraguan untuk saling mengungkapkan perasaan satu sama lain, bahkan di depan umum sekalipun. Bab 31 Kamu Mencintai Mayra. Reno melajukan mobilnya pelan, memasuki area perumahan elit. Mobil tersebut terus merayap hingga akhirnya sampai di depan kediaman keluarga Almahri. Dari jendela mobil ia hanya terdiam, seraya memandangi pagar yang menjulang tinggi di depan sana. Sekarang ia benar-benar menjadi orang asing, akibat ulah sendiri. Reno bukan lagi bagian keluarga Almahri. Ia kehilangan kehangatan keluarga yang tak pernah ia dapatkan di keluarganya sendiri. Rasa sesal itu semakin menjadi tak kala ia telah gagal menghancurkan HR Group. Mayra, kamu sedang apa sekarang? Lirihnya sambil terus memandangi pagar di depan sana. Di tengah kesunyian yang ia rasakan, dari kejauhan ia melihat mobil sport berwarna hitam hendak berhenti di depan pagar tinggi rumah mewah itu. Raihan? Reno segera keluar dari mobilnya. Ia melangkah cepat menghampiri mobil tersebut sebelum masuk ke dalam area dalam kediaman Almahri. Sontak saja, Raihan yang baru saja akan belok langsung menginjak rem saat melihat Reno tiba-tiba berada di depan mobilnya. Apa dia sudah bosan hidup? Raihan turun dari mobil menghampiri Reno dengan raut wajah yang terlihat kesal sekaligus bingung. Di depan Reno, ia berpangku tangan sambil menghembus napas panjang. Apa yang kamu inginkan? Reno berdecak saat mendengar ucapan Raihan yang terdengar angkuh. Padahal Raihan yang dia kenal adalah pria yang pecicilan dan kekanak-kanakan, tetapi sejak kejadian di apartemen waktu itu. Ya, siapapun pasti bisa merasakan perubahan dari diri Raihan dan semua itu ia lakukan demi memantaskan diri, untuk bisa meraih cinta yang dulu sempat ia relakan kepada pria lain. Sepertinya kamu semakin sering memperhatikan Mayra. Kamu selalu ada di sampingnya. Dan tatapan kamu kepadanya bukanlah tatapan seorang pria kepada sepupunya. Reno mendekat sambil berpangku tangan. Jujur kepadaku, kamu menyukai Mayra? Tatapan mata Raihan mengarah lurus menatap pria di hadapannya. Sudah lama ia menutupi perasaannya ini kepada semua orang, namun ia rasa kini dirinya tidak perlu lagi menutupi semua itu. Ya, aku menyukainya. Jauh sebelum kamu mengenal dan menikah dengan Mayra. Ucap Raihan dengan lugas. Apa? Reno nampak tak percaya, ia hanya asal bertanya dan ternyata tembakannya benar. Jadi selama ini kamu mencintai dia, bahkan saat dia resmi menjadi istriku? Saat itu aku tidak pernah berpikir untuk merebutnya darimu. Karena aku tahu dia sangat mencintai kamu. Tapi sekarang aku tidak akan ragu. Aku akan memperjuangkan cintanya, kebahagiaannya dan juga dirinya seutuhnya. Tegas Raihan.
Reno kembali termangu menatap pria di hadapannya. Ia seperti melihat sosok Raihan berbeda. Ya, ia merasa bukan sedang berhadapan dengan Raihan yang pecicilan, tetapi ia merasa sedang berhadapan dengan seorang pria yang akan menggantikan posisinya di hati Maira. Kenyataan pelik itu pula membuat Reno merasa semakin tertekan batinnya. Ia mungkin tidak pernah berpikir jika kehilangan Maira akan membuat dirinya segalau ini. Apa kamu mulai menyesal? Setelah kehilangan Maira, kini kamu juga terancam bangkrut. Reno, kamu adalah pebisnis yang cerdas, tapi kali ini aku rasa kamu benar-benar gagal. Daripada sibuk menyesali yang tidak mungkin kamu perbaiki lagi, lebih baik introspeksi diri. Ucap Raihan lagi. Aku masuk dulu. Sampai jumpa di ruang sidang 1 minggu lagi. Lanjut Raihan sambil menepuk pundak Reno. Ia segera berbalik, hendak masuk ke dalam mobilnya. Maira tidak akan pernah bisa mencintai kamu, sahut Reno. Raihan kembali menatap Reno dengan sorot mata tak biasa. Dia pernah berkata hanya akan jatuh cinta 1 kali. Dan cintanya sudah habis padaku. Jangan terlalu percaya diri, kamu akan kecewa nantinya. Lanjut Reno. Raihan mengepalkan kedua tangannya dengan sorot mata tajam. Setidaknya aku berusaha, bukan seperti kamu, yang jelas-jelas sudah mendapatkan dia dan seluruh hatinya, tapi malah disia-siakan. Ia kembali melanjutkan langkahnya masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas memasuki kediaman mewah keluarga Almahri. Sementara Reno segera melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Rasanya percuma saja ia menggeletak Raihan, sekarang malah dirinya sendiri yang merasa terpukul oleh kenyataan. Amar dan Narumi sejak tadi berada di bengkel mobil dan modifikasi milik Raihan. Namun mereka mulai merasa bosan karena sang pemilik bengkel tak juga datang. Ponsel Raihan pun tak aktif sejak tadi. Mar, bengkel tutup lebih awal hari ini. Kamu pegang kuncinya, nanti kalau Raihan pulang berikan padanya. Ucap salah seorang orang kepercayaan Raihan yang saat ini mengambil alih bengkel tersebut. Baiklah, aku akan tetap di sini sampai Raihan datang. Apa di lantai 20? Tanya Amar seraya mengambil alih kunci bangunan itu. Kosong. Anak-anak lagi pada mudik. Sebentar lagi kan Idul Adha, sekalian cutilah hehe. Daya, aku pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucap Amar dan Narumi secara bersamaan. Setelah kepergian pria tadi, kini tinggallah Amar dan Narumi di sana. Ya, sebenarnya tadi Amar hanya ingin mampir untuk mengambil berkas penting yang dibawa oleh Raihan. Namun ternyata sepupunya itu belum kembali. Sepertinya Raihan mampir ke rumah. Karena sudah telanjur di sini, kita tinggal sebentar ya. Aku rindu suasana ini. Dulu hampir setiap malam aku menginap di sini. Ucap Amar kepada sang istri. Jadi sewaktu masih bujangan tidur di sini? Dikelilingi mesin, oli dan alat-alat bengkel? Tanya Narumi sambil berusaha menahan tawanya. Bukan seperti itu juga. Aku tidur di atas. Ucapnya sambil menunjuk ke lantai 2 bangunan ruko yang cukup luas itu. Amar menyodongkan tubuhnya menatap sang istri dengan tatapan nakal. Apa kamu tidak ingin? Narumi bersemu merah. Entah sudah berapa kali mereka menikmati malam-malam penuh desah dan peluh. Namun ia masih saja merasa malu jika Amar membahas hal seintim itu dengannya. Pasti yang menggigit semut nakal. Narumi segera berdiri dari posisi duduknya melangkah menaiki tangga, menuju lantai 2. Sayang, tunggu aku. Sebelum menyusul Narumi, Amar terlebih dulu mengunci folding gate ruko tersebut, karena kawasan itu sangat rawan maling, apalagi isi bengkel modifikasi mobil milik Raihan berisi peralatan yang harganya cukup fantastis. Setelah selesai, Amar segera menyusul Narumi naik ke atas. Pasangan pasutri itu sedang menyesap manisnya madu yang membuat candu hingga tak bisa saling berjauhan. Meski terlambat untuk disebut pengantin baru, namun mereka menikmati setiap momen yang mereka lewati bersama. Raihan yang tadinya hendak pulang sebelum maghrib, harus mengurungkan niatnya karena Pak Azam menahan ia tetap tinggal untuk makan malam dan mengobrol tentang banyak hal. Saat ini, setelah selesai salat Isya, Raihan duduk bersila di depan pamannya, tepatnya di dalam sebuah ruangan yang bisa disebut sebagai mushola mini, cukup untuk 10 hingga 12 orang. Entah mengapa tatapan pria paruh baya itu membuat Raihan gugup. Suasana begitu hening, tidak ada gelak tawa yang biasanya tercipta saat mereka bicara berdua. Ray, kamu tahu sekarang Mei sedang dalam masa-masa sulit dan terpuruk. Dia butuh dukungan kita semua. Apalagi kamu, yang sejak kecil sudah sangat dekat dengannya. Ucap Pak Azam dengan suara yang terdengar parau. Iya, Paman. Saya tahu, untuk itu saya mampir untuk mengecek dia sebentar. Dia mencoba untuk menyibukkan diri dengan mendesing pakaian agar tidak terus mengingat Reno. Ucap Raihan. Ia kembalikan tertunduk saat mengingat hal yang disampaikan Reno sore tadi. Rasanya ia kembali tidak percaya diri. Ia tahu Maira memang sangat mencintai Reno.
Akankah suatu saat nanti ia bisa bertahta di hati wanita itu atau lagi-lagi ia harus memendam rasa untuk kesekian kalinya? Pak Azam menatap sang keponakan dengan serius. Ia bisa melihat segurat kesedihan dari wajah pria itu dan ia bisa merasakan kepedulian Raihan kepada putrinya bukanlah sesuatu yang biasa. Rei, apa selama ini kamu menganggap Maira sebagai kakak sepupu kamu, atau kamu pernah berharap lebih dari itu? Sontak Raihan menegapkan kepalanya, menatap sang paman. Apa yang harus ia katakan? Pantaskah ia mengatakan kepada sang paman bahwa selama ini ia memendam cinta kepada Maira? Haruskah ia menyampaikan risalah hatinya di waktu yang menurutnya tidak tepat karena Maira belum resmi bercerai dari Reno? Rei, jawab paman. Kamu mencintai Maira? Bab 32 memancing. Raihan masih diam termangu saat mendengar pertanyaan sang paman. Selama ini ia menutup perasaannya itu rapat-rapat. Ia tidak ingin Maira merasa tidak nyaman. Ia ingin tetap menjadi pria humoris yang kapanpun bisa membuat Maira tertawa, meski itu berarti ia harus mengorbankan perasaannya sendiri. Lei! Hingga tiba-tiba situasi mendebarkan itu buyar seketika saat Maira melangkah masuk sambil membawa nampan di tangannya. Ngobrolin apa sih? Tegang sekali. Ngomongin kamu. Sahut Pak Azam sambil melirik ke arah Raihan. Sontak kedua bola mata Raihan membulat sempurna. Sepertinya sang paman sengaja memancing agar tak lagi menutupi perasaannya. Ya, meski masih terlalu dini untuk mengungkapkan cinta, Raihan butuh waktu yang tepat. Ia harus membuat Maira sembuh dahulu dan ia harus membuat wanita itu melupakan masa lalunya yang telah menorehkan luka hingga mungkin saat ini Maira mengalami trauma tersendiri. Bener, Rei. Kamu sama papa bahas apa sih? Kepo deh. Ucap Maira lalu duduk di samping papanya. Itu, aku anu. Raihan terlihat semakin salah tingkah saat Maira nampak menunggu jawaban darinya. Ia menoleh menatap sang paman yang malah tersenyum lebar setelah berhasil memancing rasa penasaran Maira. Itu apa sih? Tanya Maira sambil menyuguhkan segelas kopi ke hadapan Raihan. Jangan bilang papa dan kamu bahas tentang kesedihan aku lagi. Aku sudah bilang, aku tidak apa-apa. Pak Azam menyeruput kopinya sebentar lalu kembali menoleh menatap Maira. Bukan begitu. Tadi Raihan cerita katanya dia suka sama seseorang. Tapi dia tidak tahu cara mengungkapkannya. Jadi mau minta tolong sama kamu, ajarin cara mengungkap perasaan itu, bagaimana? Astagfirullah. Wajah Raihan sampai pucat. Kali ini ia merasa jika Pak Azam benar-benar mencoba menguji nyalinya. Paman, jangan mengada-ada. Kapan aku bi? Sudah Rei, jangan malu. Sanggah Maira memotong ucapan Raihan. Sekarang katakan siapa wanita itu? Kamu menyukai seseorang dan tidak memberitahuku. Kamu keterlaluan, Rei. Bagaimana cara Raihan menjawab pertanyaan sepupunya itu? Haruskah ia belak-belakan di waktu yang tidak tepat ini? Tidak, dia bukan pria senekat itu, meski sudah mendapatkan dorongan langsung dari pamannya. Perlahan ia kembali menatap ke depan, melihat Maira yang saat ini sedang menunggu jawaban darinya. Wanita itu kamu, Mei. Aku hanya mencintai satu wanita dan itu kamu, batin Raihan. Kamu ditolak ya? Tanya Maira yang semakin penasaran. Pak Azam yang duduk di antara keduanya hanya bisa memperhatikan bagaimana Raihan yang biasanya urak-urakan kini mendadak kalem saat berhadapan dengan Maira, situasi yang sudah jauh berbeda. Raihan terkekeh kecil saat mendengar ucapan Maira. Situasi yang semakin mendekat membuat ia tak bisa menahan diri. Lebih tepatnya aku belum berani mengungkapkan. Aku sudah menyukainya sejak lama. Aku mencintainya dalam diamku, aku melindunginya dengan doaku dan aku menantikan dia siap membuka hatinya untukku. Maira nampak terpukau saat mendengar ucapan Raihan. Selama ini ia jarang sekali melihat sepupunya itu bersikap serius, namun akhir-akhir ini ia melihat sosok pria yang berbeda. Kamu mau menunggu wanita itu, tanpa kepastian, kamu sehat Rei? Tanya Maira lagi. Hahaha. Sontak Pak Azam tergelak saat mendengar pertanyaan Maira. Raihan mengusap wajahnya saat merasa Maira begitu tidak peka dengan ucapan yang jelas-jelas ditunjukkan kepadanya. Jadi begini ya Mei lemot. Aku menyukainya tapi aku tidak mau memaksa dia jika dia tidak siap. Ya bagaimana kamu tahu dia siap atau tidak, jika kamu belum menyampaikan perasaanmu? Gini ya, besok kamu temui dia deh. Kamu ngomong ke dia kalau kamu suka dan mau serius gitu. Wanita itu butuh kepastian loh. Ucap Maira dengan asumsinya sendiri. Raihan mengalihkan pandangan ke sembarang arah sambil menggaruk-garuk kepalanya. Tahu minta saran sama kamu malah membuat aku semakin tersesat. Lebih baik aku ngopi. Dikasih saran malah ngambek. Aku hanya bicara fakta. Maira terlihat begitu antusias mengutarakan pendapatnya dari sudut pandang seorang wanita yang sudah melalui pahit, manis, asam garamnya kehidupan. Sementara Raihan memilih untuk menyeruput kopinya seraya terus mendengarkan Maira bicara. Pak Azam terus menatap Maira dan Raihan secara bergantian.
Kenapa aku tidak pernah berpikir untuk menjodohkan mereka? Kenapa aku tidak pernah peka bahwa Raihan mempunyai cinta yang besar untuk Maira? Rasanya sudah terlambat, Maira sebentar lagi akan menyandang status janda, sementara Raihan masih perjaka. Muda, tampan, dan punya masa depan cerah. Jika ingin, dia bisa saja mencintai wanita yang lebih baik dari Maira. Tapi saat ini aku bisa melihat di matanya hanya ada Maira seorang, batin Pak Azam. Bagaimana cantik tidak? Narumi memutar-mutar tubuhnya agar Amar bisa menilai bagaimana penampilannya yang saat ini mengenakan kaos oblong dan training hitam. Pakaian itu adalah milik Amar yang ia simpan di bengkel itu, jadi kapan saja ia mau menginap tidak perlu bawa baju. Amar memicingkan matanya sambil memperhatikan penampilan Narumi dari ujung kaki sampai ujung kepala. Terlihat pendek. Lebih cocok pakai lingerie merah marun yang dikasih mama. Narumi beranjak duduk di samping suaminya dengan ekspresi kesal. Ya ini kan bukan di rumah. Juga kenapa tiba-tiba mau menginap di bengkel? Amar melingkarkan tangannya di pundak Narumi. Dulu aku selalu berbaring di sini, menatap langit-langit kamar sambil bicara dalam hati. Kapan ya semua risalah hati ini berakhir? Apa suatu saat nanti aku akan tidur di sini dengan seseorang yang aku cintai? Dan sekarang kamu hadir, jadi aku mau kita tidur di sini. Aku sih tidak masalah. Tapi bagaimana jika nanti Kak Rei pulang? Dia pasti kaget melihat kita di sini. Ucap Narumi sambil mengedarkan pandangannya melihat sekeliling ruangan yang sangat sederhana khas kamar laki-laki bujangan. Kak Rei bukannya punya rumah mewah, kenapa tinggal di ruko? Dia itu jiwa-jiwa petualang. Dia suka mencoba hal dan saat ia menyukai sesuatu ia akan menekuninya dengan serius. Sama seperti urusan wanita, ia mencintai seorang wanita dan tidak bisa tergantikan sampai sekarang. Kamu tahu dia sudah menyukai Maira sejak zaman masih SD. Saat itu Raihan masih sekolah di Padang tapi dia selalu merengek minta dibawa ke Jakarta hanya untuk melihat Maira. Romantis sekali ya? Cinta pertama dan cinta terakhir. Andai aku juga? Juga apa? Tanya Amar dengan tatapan serius. Tidak jadi. Ayo tidur, aku ngantuk sekali setelah makan mie pangsi 2 mangkok. Ucap Narumi sambil merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Amar pun ikut berbaring sambil melingkarkan tangannya di atas perut Narumi. Akhir-akhir ini kamu kuat makan. Biasanya cuma makan cireng isi terus. Sekarang aku sudah enak makan apapun, tidak ada beban pikiran lagi. Tinggal sidang, wisuda lalu. Punya baby? Potong Amar lalu tersenyum sumringah. Hanya rencana. Selebihnya biar Allah yang menentukan. Usaha terus tapi di kamar kita sendiri, oke? Narumi menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Amar kembali beringsut mendekati sang istri. Malam ini Raihan pasti menginap di kediaman Al-Mahri. Kamu tidak mau mencoba sensasi baru? Tidak, tidurlah. Besok pagi kita harus pulang Bogor, Aki dan ibu sudah menunggu. Ucap Narumi di balik selimut. Amar pun kembali ke posisinya. Baiklah, kita atur ulang di Bogor saja, cuaca di sana sangat mendukung. Narumi membuka selimut menatap Amar dengan raut wajah cemberut. Kita hanya sehari di sana, tidak menginap, bukannya sibuk? Amar membawa Narumi ke dalam pelukannya. Tidak ada kata sibuk karena kamu adalah prioritas. Aku akan berusaha meluangkan lebih banyak waktu agar bisa selalu bersamamu. Narumi tak lagi menanggapi ucapan suaminya. Ia memilih memejamkan mata, merasakan hangatnya dekapan pria yang sangat ia cintai. Sekitar pukul 6 pagi. Amar dan Narumi menuruni tangga menuju lantai 1. Mereka akan kembali ke rumah untuk bersiap-siap lalu berangkat ke Bogor. Kita mampir sarapan bubur dulu ya, aku lapar. Ucap Narumi sambil mengelus perutnya yang mulai berbunyi sejak tadi. Ya boleh, kalau begitu aku buka pintu dulu. Amar segera mengambil kunci yang ia letakkan di nakas. Ia nampak begitu cekatan saat membuka 2 gembok pengaman pintu ruko itu. Seritit. Pintu ruko itu terbuka dan tiba-tiba saja Amar membulatkan matanya. Rumi, itu apa? Narumi yang menjadi penasaran segera menghampiri sang suami dan ia pun nampak tercengang. Itu apa? Mei Aute? Dengan ragu-ragu Amar mendekati sofa lusuh di mana ada seseorang yang terbaring di sana dengan ditutup terpal. Hanya ujung kakinya saja yang terlihat. Dengan gerakan cepat Amar menyibak terpal itu dan... Raihan? Narumi segera mendekat. Ia terperangah saat melihat Raihan tertidur sambil meringkuk di sofa lusuh tersebut. Kak Rei, jangan bilang dia semalaman tidur di sini. Sepertinya begitu. Amar menepuk pelan pundak Karina sepupunya pelan. Rei bangun. Lei! Huaah! Raihan yang kaget mendengar suara Amar langsung berdiri dari posisi duduknya. Kucing mana kucing? Kak Rei, belum sadar ya? Tanya Narumi sambil melambaikan tangannya di depan wajah Raihan. Sontak kedua mata Raihan membulat sempurna. Hah! Ternyata kalian yang tidur di dalam,
Aku berteriak sampai serak tapi tidak ada yang membuka pintu. Aku dan Rumi tidur di atas. Lagi pula aku pikir kamu akan menginap karena sudah tengah malam kamu tidak pulang. Jelas Amar. Tadinya aku mau menginap tapi papa kamu memancing aku terus. Rasanya aku sedang ikut ujian nasional dan aku lupa belajar, otakku blank. Aku tidak tahu harus menjelaskan apa saat papa kamu terus memancing dan Maira tidak peka. Ucap Raihan panjang lebar. Amar dan Narumi saling menatap satu sama lain saat tidak paham dengan ucapan Raihan. Memancing apa sih? Tanya Amar. Entahlah. Aku mau tidur sebentar sebelum ke kantor. Raihan melangkah masuk ke dalam area dalam ruko meninggalkan Amar dan Narumi di sana.